Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Safira Fatmawati dari Prodi S1 Keperawatan. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan askep saya mengenai diagnosa tuberkulosis di ruang ARUP. Yang pertama ada pengkajian nama anak Z dengan usia 15 tahun, jenis kelamin perempuan, anak ketiga dari 3 bersaudara, tanggal masuk rumah sakit 20 Februari 2021, diagnosa medik TB paru, keluarga terdekat yang dapat dihubungi ibu dan ayah, usia 40 tahun, alamat Kota Bekasi, agama Islam, suku bangsa Sunda, pendidikan SD, dan pekerjaannya ibu rumah tangga. Riwayat kesehatannya di sini ada keluhan utama. Ibu pasien mengatakan anaknya sesak dan sakit dada disertai pusing. Riwayat penyakit sekarang, ibu pasien mengatakan anaknya mengalami sesak, sakit dada disertai batuk selama 2 hari kemarin dan demam. Riwayat kesehatan masa lalu, ibu pasien mengatakan anaknya tidak pernah punya riwayat kesehatan di masa lalu dan baru pertama dirawat. Riwayat sosial, klien diasuh oleh ibu kandung klien, hubungan antar anggota keluarga baik. Ibu klien mengatakan klien termasuk anak yang aktif jika di rumah. Kebutuhan dasar ada nutrisi. Sebelum sakit, klien mengatakan bisa menghabiskan makanan dalam porsi sedang. Saat sakit, klien mengatakan sulit makan dan hanya makan 3 suap saja. Tidur sebelum sakit, klien mengatakan tidur 8-10 jam per hari. Saat sakit, klien mengatakan tidur 7 jam per hari. Eliminasinya, sebelum sakit klien mengatakan BAB 3 kali dalam seminggu. Saat sakit klien mengatakan semenjak sakit dapat BAB 2 kali per hari dan BAK 4-5 kali per hari dengan bau khas dan kuning. Aktivitasnya, sebelum sakit klien mengatakan sering bermain. Saat sakit klien mengatakan sesak dan badannya lemas. Untuk pemeriksaan fisiknya ada keadaan umum dan tanda-tanda vital. Keadaan klien saat sedang sakit dengan tinggi badan 149 cm, berat badan 45 kg, dan tekanan darah 100/70 mmHg. Suhu 39,2 derajat Celcius, nadi 155 kali per menit, dan pernafasan 35 kali per menit. Klien tampak lemas. Untuk kepalanya bentuknya simetris, matanya reaksi pupil normal, reaksi cahaya membesar, fungsi-fungsi penglihatan baik. Untuk hidungnya bentuk simetris dan tidak terdapat polip. Untuk mulutnya pertumbuhan gigi baik, tidak terdapat stomatis dan karies gigi. Lehernya tidak terdapat pembesaran kelenjar getah bening. Toraks, jantung, dada simetris, terdapat denyut jantung, pekak, tidak ada bunyi suara tambahan. Pulmo pergerakan dada kanan kiri simetris. Tidak terdapat krepitasi, pekak, terdapat ronci, wheezing tidak. Abdomennya simetris, tidak ada benjolan. 8 kali per menit, tidak ada nyeri tekan. Genitalia tidak dilakukan pengkajian. Ekstremitas tidak ada luka, tidak ada edema, warna sawo matang. Untuk pengajian neurologiknya, tingkat kesadaran komposmetis dengan nilai GCS E4, M6, V5, 14. Bentuk kepala simetris, lingkar kepala 45 cm. Obat-obatan saat ini, nama obat rifampicin 150 mg dengan indikasi mengobati penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Kontraindikasi hipersensitif menerima obat antiviral. Yang kedua ada isoniazid 75 mg, indikasi mengobati penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Kontraindikasi hipersensitif, penyakit hati akut dan kronis. Lalu yang ketiga ada pirazinamid 400 mg untuk menghentikan perkembangan bakteri penyebab TBC.
Kontraindikasinya hipersensitif, penyakit hati, serta gout. Ada etambutol 800 mg mengobati penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Kontraindikasinya hipersensitif, optik neuritis. Terus ada mucohexin sirup 3 kali 5 mg untuk meredakan batuk berdahak. Kontraindikasinya hipersensitif, penderita ulkus lambung. Sama ada vitamin B6 2 kali 1 tablet. Neuropati perifer pada pasien yang mengonsumsi isoniazid. Kontraindikasinya hipersensitivitas. Laboratoriumnya ada pemeriksaan hemoglobin dengan nilai normal 12,6 sampai 16 GDL, leukositnya normal, hematokritnya juga normal. Pemeriksaan diagnostik, fototorak or dalam batas normal. Pada paru terdapat gambaran TB paru, diapek paru, dan lobus medium hasil BTA+, pemeriksaan sputum BTA+. Ada nama pasien anak Z di ruangan Arum, diagnosa TB paru, tanggal masuk 20 Februari 2021, tanggal pengkajian 22 Februari 2021. Data fokusnya, data subjektif, klien mengatakan batuk berdahak sejak 2 hari kemarin, klien mengatakan sesak nafas, klien mengatakan demam, serta klien mengatakan sakit dada. Data objektifnya, keadaan umum sedang, kesadaran kompos mentis, TTV-nya ada tekanan darah 110/70 mmHg dengan nadi 155 kali per menit, RR 35 kali per menit, dengan suhu 39,2 derajat Celcius. Ada tinggi badannya 149 cm serta berat badan 45 kg. Tampilan umum, klien tampak lemas, klien tampak sering batuk, dan klien tampak sesak nafas. Untuk suara nafasnya ronci. Membran mukosa kering, bising usus 8 kali per menit, muskuloskeletal, kekuatan otot lemas. Obat-obatan saat ini ada rifampicin 150 mg, isoniazid 75 mg, pyrazinamide 400 mg, etambutol 800 mg, mucohexin 3 kali 5 mg, serta ada vitamin B6 2 kali 1 tablet. Laboratoriumnya, hemoglobin dalam batas nilai normal, leukosit tidak normal, hematokrit 35%. Fototoraks, pada paru terdapat gambaran TB paru, diapek paru, dan lobus medium hasil BTA+. Pemeriksaan sputum BTA+. Di sini ada analisa data dengan nama pasien anak Z, ruangan Arum, diagnosa TB paru, tanggal masuk 20 Februari, tanggal pengkajian 22 Februari. Analisa datanya, yang pertama ada data subjektif, klien mengatakan sesak nafas, klien mengatakan batuk berdahak, sejak 2 hari, klien mengatakan sakit dada, klien mengatakan demam. Dengan data objektifnya ada keadaan umum, kesadaran kompos metis, RR-nya 35 kali per menit, klien tampak sesak, suara nafas ronci, fototoraks, terdapat gambaran TB paru, diapek paru, dan lobus medium hasil BTA+. Terapinya ada mucohexin sirup 3 kali 5 mg. Masalahnya di sini bersihan jalan nafas tidak efektif, serta etiologinya mukus dalam jumlah berlebih, sekresi tertahan. Diagnosa keperawatan, bersihan jalan nafas tidak efektif berdasarkan mukus dalam jumlah berlebih dan sekresi tertahan. Lalu ada nursing care plan atau intervensi. Yang pertama, diagnosa keperawatan, bersihan jalan nafas tidak efektif berdasarkan mukus dalam jumlah berlebih dan sekresi tertahan. Tujuan SLKI dan kriteria hasil ada: setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan bersihan jalan nafas dengan kriteria hasil, batuk efektif meningkat, produksi sputum menurun, frekuensi nafas membaik, serta pola nafas membaik.
Untuk intervensinya ada manajemen jalan nafas, observasi monitor pola nafas, frekuensi kedalaman, terapeutik, pertahankan kepatenan jalan nafas, berikan minum hangat, serta lakukan persiapan. Lalu ada rasionalnya, mengetahui pola nafas normal dan abnormal, mengetahui adanya bunyi nafas tambahan, membersihkan jalan nafas, merelaksasikan otot dada, memenuhi kebutuhan cairan, mengeluarkan sekutu, mengeluarkan sekret lendir kurang dari 15 detik, serta berikan oksigen jika diperlukan. Ajarkan teknik batuk efektif, kolaborasi pemberian bronkodilator ekspektoran, mukolitik jika perlu. Untuk catatan perkembangannya, yang pertama ada diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif berdasarkan mukus dalam jumlah berlebih dan sekresi tertahan. Waktu Selasa 22 Februari 2020 pukul 10 pagi. Implementasinya ada manajemen jalan nafas. Yang pertama ada observasi dengan memonitor pola nafas. Pola nafas membaik menjadi 26 kali per menit. Monitor suhu tubuh dan TTV. Tekanan darah 110/70, suhu 39,2, nadi 155 kali per menit, RR 35 kali per menit. Terapeutik, berikan oksigen jika perlu. R sudah terpasang O2 masker oksigen. Edukasi, ajarkan teknik batuk relaksasi. R, pasien atau keluarga sudah mengetahui cara batuk efektif. D, kolaborasi pemberian obat. R, sudah diberikan obat FDC serta ceftriaxone. Evaluasi atau swab. S, pasien sudah membaik pernafasannya. O, pasien sudah terlihat lebih tenang, lemah menurun. A, manajemen nafas teratasi sebagian. P, intervensi dihentikan. Yang terakhir ada penutup. Kesimpulannya, berdasarkan asuhan keperawatan yang telah dilakukan penulis pada anak Z pada tanggal 20 sampai 22 Februari 2020, maka disimpulkan bahwa tuberkulosis paru merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru sehingga pada bagian dalam alveolus akan mengecil. Nugroho 2014. Tuberkulosis paru merupakan penyakit yang sangat infeksius dengan gejala sebagai berikut: demam, sesak nafas, batuk, nyeri dada, dan sakit kepala. Obat-obatan yang digunakan untuk menyembuhkan TBC adalah kombinasi dari rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, ethambutol, dan streptomycin. Setelah dilakukan tindakan asuhan keperawatan, didapatkan persamaan antara konsep teoritis dan kenyataan kasus yang ditemukan. Sesuai dengan data subjektif dan objektif yang telah ditemukan pada anak Z, maka didapatkan diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif berdasarkan mukus dalam jumlah berlebih dan sekresi tertahan. Penulis memberikan asuhan keperawatan pada masalah anak Z, yaitu tentang batuk efektif, sehingga dapat disimpulkan bahwa diagnosa keperawatan yang ditentukan pada anak Z dapat teratasi. Saran, semoga kita dapat lebih memahami dan mengerti tentang penyakit TBC, serta dapat meningkatkan kesadaran, kemauan, dan peran serta kita dalam penanggulangan TBC. Serta penulis berharap agar makalah ini dapat menjadi pembelajaran mengenai penyakit TBC. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, selamat siang Bapak. Terima kasih teman, selamat siang teman.